Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam Keluaran pasal 25 ayat pertama dan kedua dan ayat 8 dan 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara, di pasal 25 ini mulai diuraikan perihal perintah dan petunjuk yang diberikan Allah kepada Musa di atas gunung untuk mendirikan kemah suci dan perlengkapannya. Untuk membangun kemah suci dan perlengkapan perabotannya tentu memerlukan emas, perak, dan bahan-bahan lainnya. Dan umat Tuhan diperintahkan untuk mengambil bagian di dalam pembangunan kemah suci. Sebab itu, di ayat yang pertama sampai yang ke-9 berbicara tentang perintah agar umat mengumpulkan persembahan untuk pembangunan kemah suci. Dan ayat 10 sampai 40 berbicara mengenai petunjuk-petunjuk khusus yang berhubungan dengan pembuatan tabut perjanjian, meja untuk roti sajian, dan kandil dari emas. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa bentuk, ukuran, dan bahan untuk mendirikan kemah suci dan perlengkapan perabotannya semuanya ditentukan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, pasal 25 ini memperlihatkan dua kebenaran kepada kita. Yang pertama, umat diharuskan mendirikan kemah suci, dan setelah itu mereka perlu datang ke rumah Tuhan untuk beribadah menyembah Tuhan dengan hati yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Saudara, beribadah kepada Tuhan adalah untuk melakukan perintah Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Karena Allah adalah Tuhan pencipta dan pemelihara serta penyelamat kita yang patut disembah dan dihormati. Hal ini membuat kita sadar bahwa yang pertama, umat beribadah kepada Tuhan adalah inisiatif dan kehendak Tuhan. 2. Fokus ibadah adalah Tuhan, bukan umat atau kita. Yang ketiga, di dalam ibadah yang harus ditinggikan adalah Tuhan, bukan manusia. Kemudian, kebenaran yang kedua, sebagai umat ciptaan dan tebusan, kita perlu memberikan persembahan untuk mendukung kebutuhan pelayanan, pembangunan, dan pemeliharaan rumah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan harus dimulai dari hati sebagai ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang telah menjadikan kita umat-Nya, yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Jadi bagaimana kita memberikan persembahan? Motivasi yang tepat akan menolong kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan karena kita sudah menerima anugerah terbesar yang tidak terukur dan tidak dapat dibalas dengan apapun yang kita miliki. Saudara yang terkasih, sudahkah kita beribadah secara benar kepada Tuhan? Sudahkah kita memberi persembahan dengan motivasi yang benar? Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menjadi pemberi dan penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.